Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di siang hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam kegiatan kelompok belajar Gurame yang pada kesempatan hari ini sebagai narasumber yaitu Bapak Desnandar Kurnia Ilahi, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cibadak, yang terhormat Dewan Guru beserta stafnya nggak ada ya, Dewan Guru. Mudah-mudahan Kombel hari ini kita bisa ambil hikmahnya dan bisa ambil pembelajarannya. Untuk yang pertama, Kombel yang pertama, penyampaian pertama dari narasumber Paris Nandar, yaitu tentang materi segar, Selasa bugar sebagai rencana tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan oleh Paris Nandar. Untuk waktunya saya serahkan kepada Paris Nandar. Ya, terima kasih Ibu Wiwid yang sudah memberikan waktu buat saya dan juga untuk rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin berdiri. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan Kombel kelompok belajar Gurame ya. Dan di dalam kesempatan ini yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Iwan Sumantri SPD, yang saya hormati kakak-kakak hebat atau rekan-rekan saya di SMP Negeri 3 Cibadak yang hari ini, yang waktu ini berkenan untuk mengikuti kegiatan rencana tindak lanjut, yaitu program kegiatan yang kita lakukan, yaitu segar, Selasa bugar. Dan sebelum dimulai, seperti biasa, saya selalu ice breaking. Karena jam-jam sekarang jam-jam ngantuk, mudah-mudahan bisa sedikit konsentrasi ya. Kita ice breaking. Ice breakingnya yaitu clue-nya huruf terakhir. Siap ya? Tapi bukan mata pelajaran PJOK. Saya akan mengambil mata pelajaran bahasa Inggris. Clue-nya huruf terakhir. Ingat-ingat ya, clue-nya huruf terakhir. Mulai dari siapa ya? Dari saya. Mulai dari saya. Saya akan kata benda, nanti dilanjutkan semuanya yang diawali. Ya, estafet. Clue-nya huruf terakhir. Tapi bahasa Inggris ya? Iya bebas, tapi clue-nya huruf terakhir. Bahasa Inggris. Misalkan begini. Contohnya, misalkan book. Nah, seperti itu. Dilanjutkan. Iya. Nah, itu. Makanya, nih, kita kan berdiferensiasi, ya. Jadi kita berpihak kepada murid atau siswa. Karena siswa kita kebanyakan kelemahannya adalah apa, Bu? Anak. Nah, itu. Kosakata, ya. Kenapa saya tidak mengambil PJOK, ya, karena udah biasa dan sebagainya. Tapi kita sebagai pembelajaran aja, mudah-mudahan ini sebagai tambahan nanti buat ice breaking di kelas lah, gitu, seperti itu ya. Karena kebanyakan di kita yaitu kekurangannya untuk siswa kita dalam bahasa Inggris. Siap ya? Clue-nya adalah huruf terakhir. Siap? Berarti dari saya ke Bu Ade ya. Bu Ade ke Bu Win ke Bu. Siap? Dari saya, table. Iya, table. Table. Event kan T belakangnya.
Table-nya udah. Aku kan table nih. Ya, lagi ya. Event. Siap. Table. Apa ya, Ge ya? Telur. Iya, pokoknya apa aja barang, benda. Go. Go apa go? Oh, enggak, benda ya, benda. Bendanya bebas. Boleh, mau apa aja boleh. Bana, oke. Nih ingin nyambung ke bana. Oke, siap-siap bebas ya. Mau kata kerja, mau kata benda, mau kata ya. Siap ya? Kali lagi, siap. Kali lagi. Table. Blow. apa benar? Walk, berarti ke Bu ini ya? Ke siapa? Oh, Bu. Ya, walk ya, ke Puryo. Ya. Ah. Hour. Bujuli. R. Red. Double. Bu Pina berarti ya? Udah. Oh, udah ke Budit. 11. Budita. N. Number. Rice. Oh, panan ya, ke panan. Rice. Hah? Evening. Iya, Mami. Globe. Oh, globe. Ya, globe. Education. Peja. 9. Every day. Ah. Bu Imas. Walk. Ada walk. Walk mah berjalan. Ya. Ramai. Apa? Walk apa walk? Walk apa walk? Oh, bekerja walk ya, walk. Ayo, apa? Oke, tepuk tangan semua, oke. Nah. Ya, ini bisa apa? Hah? Ya, ini kan bisa pembelajaran ya, satu contoh aja kita speaking di kelas seperti itu. Saya kenapa tadi mengapa bahasa Inggris, karena kelemahan di kita itu satu pengucapan ya. Nih, pengucapan, kemudian kosakata, ya pembendaharaan kata yang seperti itu kelemahan kita. Makanya kita belajar, jangankan siswi kita pun seperti itu, karena bukan bidang, tapi nggak ada salahnya kita belajar seperti itu. Ya, terima kasih kakak-kakak hebat yang sudah bekerja sama. Nah, ini supaya tidak ngantuk, karena jam-jam segini ya ngantuk di kelas, apalagi ya belum sarapan apalagi. Oke, kita mulai. Hari ini saya akan membahas tentang rencana tindak lanjut, yaitu program kegiatan segar Selasa Bugar yang sering kita lakukan setiap hari Selasa. Nah, ini yang pertama, kenapa saya ngambil segar Selasa Bugar, ini latar belakangnya karena anak-anak di sekolah kita, anak-anak terutama belajar itu sampai siang ya, jam 3 ini harus mempunyai
kebugaran yang maksimal, kebugaran yang fit, fitness itu juga bugar, fitness itu kebugaran, jadi ya ada nyambungnya juga. Nah di sini latar belakangnya seperti itu. Jadi kenapa saya melakukan program atau merencanakan program segar Selasa Bugar. Oke, itu latar belakangnya. Kemudian berikutnya, nah di sini yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan yaitu meningkatkan kebugaran fisik siswa. Yang pertama ini untuk mencegah obesitas. Ya, obesitas itu apa? Terlalu banyak makan. Iya, terlalu banyak makan, kegemukan, obesitas ya. Nah, di sini kenapa? Karena anak-anak kita pola makan, pola jajannya ya, seperti kita ketahui kebanyakan yang berwarna, kemudian juga yang cukup sehah ya. Karena kesenangannya seperti itu. Kemudian yang keduanya sudah otomatis ini meningkatkan kebugaran ya. Jadi baik itu kekuatan, daya tahan, kemudian kelenturan ya ini. Kemudian yang ketiga mencegah penyakit degeneratif. Apa degeneratif teh? Iya. Ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi karena penyakit-penyakit yang kata-kata orang dulu itu penyakit orang tua. Padahal sekarang itu penyakit itu tidak dialami, tidak hanya dialami oleh orang tua, usia remaja pun, usia anak-anak pun sekarang sudah banyak mengalami diabetes. Ya. Kemudian juga penyakit jantung dan hipertensi. Ya, karena apa? Ya tadi pola hidup, pola istirahat, pola makan dan sebagainya itu yang mempengaruhi sekarang. Kemudian berikutnya, nah di sini kemudian meningkatkan kualitas belajar. Mudah-mudahan dengan adanya segar ini, Selasa Bugar, ini siswa kita bisa kualitas belajarnya bisa baik, bisa bagus. Ya, yang pertama di sini meningkatkan konsentrasi, kemudian mengurangi stres, kemudian meningkatkan suasana belajar. Insya Allah kalau kebugarannya bagus, insya Allah akan selalu fokus dan suasananya pun tidak mengantuk. Ya, kayak barusan kita harus ice breaking dulu supaya tidak mengantuk. Kemudian menanamkan kebiasaan hidup sehat. Ya, ini yang sering salah di masyarakat membedakan antara bugar dan sehat. Ya, jadi kalau ada yang nanya, lari pagi biar apa? Bukan biar sehat, tapi biar bugar. Karena kebugaran itu hanya bisa diraih dengan aktivitas gerak. Itu dengan berolahraga dan sebagainya. Tapi kalau sehat itu bisa didapat dengan pola hidup. Salah satunya istirahat. Ini bedanya. Ya, menanamkan hidup sehat yaitu membentuk kebiasaan sejak dini. Nah, ini karakter. Ya. Kemudian menjadi contoh bagi lingkungan. Siswa yang aktif berolahraga dapat menjadi contoh bagi teman, keluarga, dan masyarakat sekitar. Seperti kemarin saya di kelas memberikan materi senam ritmis, senam aerobik dengan 20 pola langkah. Dengan 20 pola langkah itu mereka bisa menjadi instruktur. Yang penting punya art and science, yaitu punya jiwa seni dan mempunyai ilmunya. Setelah di pola langkah, alhamdulillah setelah dites ternyata banyak anak-anak yang punya bakat menjadi instruktur karena daya seninya, bakat seninya muncul begitu hebat. Ini yang terakhir mungkin latar belakangnya seperti ini. Ini program ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik siswa, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aspek psikologis dan sosial mereka. Nah, itu latar belakang dari diadakannya segar atau Selasa Bugar. Nah, adanya tujuan utama dari program senam aerobik ini atau senam Selasa Bugar yaitu menciptakan generasi muda yang sehat, bugar, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan latar belakang tadi ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dan alhamdulillah sedikit demi sedikit anak-anak kita
sudah mulai tingkat kebugaran atau derajat kebugarannya sudah mulai meningkat dengan banyaknya aktivitas, walaupun kebanyakan di luar dari nalar kita aktivitasnya, seperti coret-coret, kemudian loncat ke sana seperti itu adalah bagian dari kebugarannya mereka cukup bagus. Nah ini kemudian manfaat tambahannya yang pertama meningkatkan disiplin diri, karena mereka jam 7 harus sudah ada di lapang, dan kemudian merapikan diri. Ini salah satu menekankan kepada kedisiplinan mereka. Kemudian yang keduanya meningkatkan percaya diri. Ini melalui pencapaian target kebugaran, siswa akan merasa lebih percaya diri, karena kalau bugar dia akan merasa bahwa badannya selalu fit, sehingga bisa menambah kepercayaan diri mereka untuk beraktivitas. Kemudian yang ketiga, ini menyenangkan. Ya, kita ajak anak-anak kita untuk bergembira ya, dengan kayak kemarin ice breaking dengan si pongpong, kemudian senam yang kemarin ya seperti itu, kemudian yang loncat mundur, loncat-loncat, nah seperti itu ya, klap ya, seperti si ram ya, ram seperti itu. Nah ini jadi dengan senam aerobik dilakukan, ini bisa menyenangkan sehingga siswa akan merasa lebih enjoy. Nah kemudian yang berikutnya yaitu capaian untuk Selasa Bugar. Yang pertama, siswa memiliki tingkat kebugaran yang lebih baik. Jadi indeks massa tubuhnya atau IMT-nya bisa sehat. Kemudian resiko terkena penyakit ini tidak menular, jadi lebih rendah karena imunnya tinggi, kuat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terbentuknya ikatan sosial yang kuat antara siswa, guru, dan staf sekolah, serta terciptanya suasana sekolah yang positif dan inklusif. Ya, yang sering kita lakukan semua bersama-sama di sana, sehingga kita bisa melihat bagaimana antusiasnya kakak-kakak hebat dengan siswa-siswi kita, dengan peserta didik kita mengikuti senam aerobik setiap Selasa. Nah, kemudian yang berikutnya, di sini siswa memiliki kebiasaan hidup sehat yang tertanam sejak dini, seperti olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Seperti yang sudah agenda kita, program kita setiap setelah bugar, itu ada makan bergizi ya, secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir, ini meningkatnya konsentrasi siswa selama pembelajaran. Kemudian yang tadi penurunan tingkat stres dan peningkatan prestasi akademik. Karena mungkin dengan konsentrasi yang penuh, fokus dan sebagainya, sehingga nilai akademiknya bisa meningkat. Ya, ini untuk capaiannya. Kemudian langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Ini desain program, kemudian pemantauan kesehatan, kemudian kerjasama dengan tenaga kesehatan, kemudian hasil yang diharapkan. Ini langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang nomor 1. Ya, kalau nggak salah kita pemantauan kesehatan sudah bekerja sama dengan puskesmas, ya, dengan memberikan kemarin itu memberikan tablet ya, tablet tambah darah untuk siswi kita. Kemudian hasil yang diharapkan di sini penurunan angka obesitas di kalangan siswa, kemudian peningkatan daya tahan tubuh dan peningkatan kualitas tidur. Mungkin yang perlu kita bawahi ini penurunan angka obesitas di kalangan siswa. Kita harus melakukan pengecekan dengan penimbangan berat badan mungkin ya. Ya, berat badan. Apakah setiap ini ada penurunan atau enggak berat badannya. Kemudian yang nomor 2, ini penjadwalan. Ya, ini terima kasih kepada Wakasek Kurikulum yang sudah memberikan jadwal untuk Selasa Bugar ya, untuk hari Selasa setiap jam 7 sampai jam 8 kurang lebih. Kemudian evaluasi pembelajaran ini mengukur dampak senam aerobik terhadap prestasi belajar siswa. Mudah-mudahan
kakak-kakak hebat atau rekan-rekan Dewan Guru bisa secara kasat mata mungkin bisa menilai, menganalisis apakah ada nggak perbedaan sebelum diadakannya segar dengan yang setelah diadakannya segar. Apakah ada peningkatan atau ada penurunan tentang daya tahan atau kebugaran siswa kita. Kemudian kerjasama dengan guru, meminta dukungan guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ya ini mungkin nanti di kelas peserta didik dengan guru mata pelajaran yang mengajar saat itu bisa dicek apakah mereka masih bisa suasana belajarnya bisa kondusif atau enggak dan sebagainya. Kok ada yang mengantuk dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya hasil yang diharapkan. Peningkatan nilai ujian, penurunan jumlah siswa yang mengulang pelajaran atau pengayaan atau remedial. Ya, kemudian yang terakhir peningkatan motivasi belajar. Kemudian langkah yang nomor 3, ini ada edukasi kesehatan. Ya, di sini salah satunya sering sebelum melakukan senam dihitung denyut nadinya. Nah ini cek untuk kesehatannya. Kalau ada anak-anak kita yang di bawah 60 denyut nadinya sebelum melakukan apa-apa, nah ini harus dipertanyakan. Karena denyut nadi kita yang normal itu 60 ya. Bu Happy, 1 denyut 1 detik. 60 atau sampai 80 kalau kita dalam denyut nadi istirahat, tidak melakukan apa-apa. Kalau ibu, bapak atau kakak-kakak hebat ingin ngecek di rumah bisa. Ya, sedang istirahat, ya ada waktu luang 6 detik, hasilnya kalikan 10. Itu lebih mudah. 60 detik, 60 ya sama dengan 1 menit atau 60 detik. Tinggal kalikan aja. Kalau misalkan di atas 100 tidak melakukan apa-apa, ini juga hati-hati. Ada apa dengan jantung kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya mah nggak usah ke dokter, ke rumah sakit kalau sudah tahu. Ya, tinggal kita ngecek, aduh kita nih lemah dan sebagainya. Tinggal ya seperti itu. Nah kemudian inovasi program, mengadakan lomba-lomba terkait kesehatan dan olahraga. Ya, saya udah kemudian di P5 ya, P5 sudah ini bekerja sama dengan guru olahraga atau dengan segar, ada senam aerobik tetapi menggunakan musiknya musik daerah seperti itu. Nah mudah-mudahan bisa ini, makanya saya masukkan alhamdulillah nih nyambung ya antara program segar dengan program P5 dengan program sekolah nyambung semuanya. Kemudian hasil yang diharapkan perubahan perilaku siswa menuju gaya hidup yang lebih sehat. Terbentuknya komunitas sekolah yang peduli kesehatan dan dukungan dari orang tua untuk menjaga kesehatan anak. Ini apalagi kita sekarang sedang mengagendakan sekolah adiwiyata ya secara bertahap. Kita alhamdulillah sekolah kita sudah mulai agak bersih, sudah tertata rapi dan sebagainya alhamdulillah. Jadi kita sudah ada kerjasama yang baik. Kemudian yang keempat, langkah-langkahnya kegiatan bersama, yaitu mengorganisir kegiatan sosial yang melibatkan seluruh warga sekolah. Ini kira-kira contohnya apa ya? Kegiatan bersama, mengorganisir kegiatan sosial yang melibatkan seluruh warga sekolah. Oh iya, tajil ya. Jumat berkah. Jumat berkah. Bencana alam. Nah, bencana alam ya. Nah, seperti ini. Kalau yang di dalam sekolah oh iya, infak ya, infak. Oke, nah itu. Jadi alhamdulillah sudah tercover semua. Kemudian pembentukan kelompok, membentuk kelompok kecil untuk memudahkan interaksi antar siswa. Ya, nggak perlu dibentuk, anak-anak sudah membentuk sendiri. Kemarin juga waktu ngajar, kenapa kamu nggak mau gabung dengan itu? Ya itu berarti sudah membentuk sendiri dan sebagainya. Sampai-sampai satu kelompok oleh saya tidak diikut pembelajaran. Kenapa? Yaitu karena dia punya kelompok sendiri karena untuk dilebur
Ya, kemudian apresiasi, memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif. Udah sering ya, sudah banyak. Salah satunya apresiasi itu yang berprestasi, ya reward oleh sekolah dan sebagainya sudah ini. Kemudian yang terakhir hasil yang diharapkan, meningkatnya rasa kebersamaan, terciptanya lingkungan sekolah yang harmonis, dan terjalinnya hubungan yang positif antara siswa dan guru. Alhamdulillah ya, selama ini kita antar siswa dengan guru alhamdulillah harmonis, tidak ada geng-gengan dan sebagainya. Nah itu untuk langkah-langkah, diselesaikan dulu ya, nanti tanya jawab dan sebagainya di. Nah, kemudian ini struktur programnya dan mitra atau partner. Yang pertama, penanggung jawab, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ya, kalau tadi dengan kurikulum sudah tentang penjadwalan. Kemudian koordinatornya guru olahraga atau guru yang ditunjuk. Kemudian tim pelaksananya terdiri dari guru, siswa, dan staf. Sasarannya yaitu siswa SMP Negeri 3 Cibadak dari semua kelas, kemudian guru dan staf. Kemudian waktu dan tempat, waktunya itu setiap hari Selasa sebelum jam pelajaran dimulai, itu jam 07 sampai jam 07.40. Kemudian tempatnya lapangan serbaguna SMP Negeri 3 Cibadak. Nah, kemudian ini durasi sekitar 30 sampai 45 menit per sesi. Ya, materinya ada pemanasan, itu ada peregangan ringan untuk mempersiapkan tubuh kita untuk gerakan-gerakan berikutnya, yaitu antara pemanasan dan peregangan. Ini hanya ini aja, membedakan aja. Pemanasan itu yaitu meningkatkan untuk suhu tubuh kita. Untuk peregangan itu mempersiapkan otot persendian kita. Jadi beda ya, Bu, antara pemanasan dengan peregangan. Jadi ini hanya share aja, biar nanti kalau ada di masyarakat pemanasan dan bagaimana peregangan itu apa. Peregangan itu ada yang peregangan dinamis, ada yang peregangan statis. Kalau pemanasan itu untuk meningkatkan suhu tubuh, namanya juga pemanasan. Ya, tujuannya sama, untuk menghindari cedera di olahraga. Nah, kemudian ada inti. Ini ada inti gerakan aerobik yang bervariasi, kemudian pendinginan. Di sini ada peregangan kembali untuk memulihkan kondisi tubuh. Kemudian aset yang dimiliki. Nah, ini ya. Asetnya ada 5 aset. Yang pertama aset manusia. Yang pertama itu guru, tenaga pengajar yang berkualitas dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Ini aset kita ya, yang terdiri dari kakak-kakak hebat ini. Kemudian ada siswa, peserta didik dengan potensi dan bakat yang berbeda-beda, merupakan aset utama dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, staf tata usaha. Ini pegawai yang mendukung kegiatan administratif sekolah. Kemudian ada komite sekolah. Ini aset di mungkin SDM-nya. Kemudian yang kedua, aset fisik. Kita mempunyai gedung sekolah, kemudian peralatan dan perlengkapan, kemudian kita juga sarana dan prasarana. Ya, itu aja sih sebenarnya, peralatan dan perlengkapan itu sarana dan prasarana juga. Cuman kerennya seperti itu. Dan kemudian aset sosial. Ada jaringan alumni, ada komunitas masyarakat, kemudian ada kerjasama dengan institusi lain. Ya, dengan dinas yang kemarin kita dengan dinas lingkungan hidup, seperti itu contohnya. Kemudian aset lingkungan. Di sini saya memasukkan yang pertama lingkungan alam sekitar, kemudian ada kebun sekolah dan program lingkungan. Program lingkungan itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan seperti penghijauan atau daur ulang. Kemudian yang terakhir, aset yang terakhir yaitu aset politik. Ini ada dukungan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan seperti program bantuan operasional sekolah atau BOS. Kemudian yang kedua, regulasi, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah anggaran sekolah, dana yang diperoleh dari pemerintah pusat, daerah, atau sumber lain untuk membiayai kegiatan sekolah. Semuanya ada di kita.
Nah, makanya saya masukkan aset-aset ini semuanya karena memang ada di kita. Kemungkinan tantangan dalam melakukan segar di awal, ya. Di sini yang pertama tantangan internal sekolah. Yang pertama yaitu minat siswa. Ya, kita bisa melihat minat siswa putra dengan minat siswi. Ya, lihat di dalam semangat untuk mengikuti Selasa bugar, ini kita bisa melihat secara langsung. Semangatnya lebih semangat mana datang ke lapang untuk mengikuti senam, ya. Kemudian jadwal belajar yang padat. Ya, ini tantangan kita. Karena jadwal kita sampai jam 3 atau jam 15. Kemudian yang ketiganya fasilitas olahraga yang keterbatasan atau yang terbatas fasilitas olahraga. Ya, di kita apa yang nggak ada ya fasilitas olahraga renang mungkin. Ya. Oke, kemudian tenaga pengajar, kurangnya guru olahraga yang memiliki sertifikasi kebugaran atau minat dalam mengajar senam aerobik. Ya, itu tantangan kita. Ya, jadi sabisa-bisa kudu bisa gitu. Guru olahraga macam kudu bisa we cenah saur instruktur oge. Jadi naon oge kudu bisa cenah guru olahraga. Nah, kemudian itu tantangan internalnya. Kemudian tantangan eksternal. Oh ya, maaf. Ada tadi fasilitas tenaga pengajar. Oh ini, dukungan dari pihak sekolah. Ya, di awal-awal ya ada beberapa kendala untuk melaksanakan segar ini. Tapi alhamdulillah setelah berjalan, alhamdulillah. Ya. Oke, untuk tantangan eksternal, ini cuaca seperti sekarang ya, cuaca yang tidak mudah diprediksi ya. Kayak barusan kita mau udah siap-siap di lapang ternyata turun air ya begitu banyak, akhirnya tidak jadi untuk melaksanakan sholat berjamaah di lapang. Kemudian untuk keduanya yaitu persepsi masyarakat, adanya anggapan bahwa olahraga hanya kegiatan sampingan dan kurang penting dibandingkan pelajaran akademik. Kalau nggak salah kemarin saya mengupload TikTok bahwa pelajaran olahraga itu sangat bermanfaat, terutama untuk keterampilan siswa. Kemudian barusan cuaca, kemudian persepsi masyarakat, karena kebanyakan seperti itu orang tua kita ya, orang tua kebanyakan seperti itu ya, olahraga cina capek, baur anaknya sakit dan sebagainya. Nah itu. Kemudian kondisi ekonomi siswa yang kurang mampu dapat menjadi kendala untuk menyediakan perlengkapan olahraga yang dibutuhkan. Ya, nih, kayak kemarin ada anak, Pak boleh nggak menggunakan kaos olahraga selain kaos olahraga dari sekolah? Kata saya boleh, yang penting kalian pakai kaos olahraga. Ya. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu tantangan dalam pelaksanaan. Yang pertama motivasi. Ini menjaga motivasi siswa untuk terus berpartisipasi dalam program secara konsisten. Kemudian yang keduanya variasi gerakan. Nah, di sini tantangannya saya kemudian Pak Reja harus kadang-kadang saya belum ACC untuk Selasa senam, Ibu Humas sudah mengumumkan besok bugar. Saya langsung cari gerakan, cari lagu dan sebagainya. Padahal cuacanya basah, hujan dan sebagainya, tapi ayolah nggak apa-apa dan sebagainya. Kemudian keselamatan, menjamin keselamatan peserta selama mengikuti kegiatan dengan memberikan pemanasan dan pendinginan yang cukup. Ya, ini tantangannya yang kita hadapi saat ini. Kemudian rencana solusi. Yang pertama, mengatasi minat siswa yang bervariasi. Di sini saya memasukkan yang pertama variasi kegiatan. Selain senam aerobik,
ditawarkan pilihan kegiatan olahraga lain seperti yoga, ya, atau zumba atau olahraga tradisional. Nanti mungkin suatu saat ya selasa bugar tidak hanya senam aja bisa nggak Pi? Misalkan olahraga tradisional gitu, apa hadang gitu dan sebagainya. Iya, galasin kalau dulu ya, kalau sekarang itu hadang untuk olahraga. Jadi bervariasi mungkin untuk supaya tidak jenuh dan sebagainya bisa. Ya, nah ini. Kemudian yoga itu pernapasan dan sebagainya. Kemudian zumba, kalau zumba mah ya sama dengan senam aerobik, tetapi ada beberapa gerakan yang berbeda. Kemudian yang keduanya kompetisi mini. Diadakan kompetisi kecil-kecilan antar kelas atau kelompok untuk meningkatkan semangat dan antusiasme siswa. Ya, mungkin di P5 ya. Beda ya, P5 dengan lomba-lomba. Atau bisa ya nanti, bisa nggak diadakan misalkan kejuaraan lomba senam SKJ 2021. Karena Pak Iwan bulan Desember itu rencana Adispora akan mengadakan senam SKJ 2021 antar SMP. Kalau kemarin Abdi atau Nyarius Kaburioni akan mengirimkan 2 tim untuk SKJ 2021. Kayaknya bisa ya untuk menyeleksi siswa-siswi kita untuk mengikuti senam SKJ 2021 ke tingkat kabupaten, tapi kita mengadakan lomba dulu di sekolah. Bisa kayaknya ya. Bisa ya pas, oh ya betul, pas kelas meeting, mudah-mudahan tidak bentrok atau tidak ini ya. Ya, terima kasih. Kemudian bekerja sama dengan ekstrakurikuler, integrasikan senam aerobik dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, PMR dan lain-lainnya. Alhamdulillah kalau saya melihat PMR sudah mulai mengkolaborasikan. Jadi mereka sebelum ekskul pemanasan dulu. Ada peregangan, ada pemanasan dan sebagainya. Alhamdulillah Om Dani hatur nuhun. Ya Pak, karena sering melihat Bapak sebelum kegiatan katanya mengadakan dulu peregangan pemanasan itu. Apalagi pas kibra ya ininya harus dipanaskan dulu tubuhnya. Oke, mudah-mudahan nanti juga pramuka PMR bisa mengkolaborasikan ya pembina ekskulnya bisa ini. Kemudian menyesuaikan dengan jadwal belajar yang padat. Yang pertama fleksibilitas waktu. Jadwalkan senam aerobik pada waktu yang paling sesuai dengan mayoritas siswa. Misalnya sebelum atau sesudah jam belajar. Kayaknya udah cocok ya. Untuk Selasa udah cocok ya. Jam 7 sampai jam 7.40. Kalau misalkan sesudah jam belajar kayaknya tenaganya nggak cocok ya. Kemudian durasi yang singkat. Atur durasi kegiatan agar tidak terlalu membebani siswa. Misalnya 30 sampai 40 menit per sesi. Ini yang saya kalau sebelum melakukan senam sering ke anak-anak. Sekarang kita senamnya 27 menit ya. Kita senamnya 30 menit ya. Biar mereka tahu durasi kita. Kemudian kegiatan singkat di sela-sela jam pelajaran. Lakukan kegiatan-kegiatan fisik ringan seperti peregangan atau senam singkat di sela-sela jam pelajaran. Ini saya menitipkan kepada guru-guru MAPA lain di kelas ya, supaya anak-anak kita selalu badannya fit dan sebagainya bisa melakukan ice breaking dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh ya, seperti itu. Kemudian mohon maaf nih. Nah, ini yang terakhir mungkin catatan dan masukan. Ya. Di sini ada short term yaitu pendek. Ya. Temponya pendek lah gitu seperti itu. Mengadakan pertemuan dengan tim inti untuk membahas hasil evaluasi dan rencana perbaikan. Ini. Kemudian mengundang instruktur senam profesional untuk memberikan pelatihan kepada guru. Mungkin suatu saat kita akan memanggil instruktur dari luar sekali-kali biar ada variasi gitu. Kemudian tuh Pak Anan langsung
Ya, yang seperti itulah. Kebanyakan kan gitu ya instruktur senamanya. Kemudian mediumnya ya tempo yang menengahnya ini bekerja sama dengan komite sekolah untuk mencari dana tambahan guna meningkatkan fasilitas olahraga. Ya, seperti apa sound system. Ya, alhamdulillah kemarin sudah ada perbaikan-perbaikan dan sekarang mungkin perlu penambahan itu di salonnya atau speakernya. Kemudian jangka panjangnya atau long termnya membuat program senam aerobik menjadi kegiatan rutin sekolah. Nah ini, kemudian mengembangkan program senam yang lebih spesifik, misalnya senam untuk kesehatan tulang atau senam untuk meningkatkan fleksibilitas. Kalau waktu COVID, saya menugaskan anak-anak itu senam duduk menggunakan garpu dengan sendok. Ya, kalau nggak salah COVID itu Bu Pina, anak Bu Pina ikut waktu itu. Ya, itu video dan sebagainya ada tuh. Jadi mendekatkan antara orang tua dengan siswa. Malah ada orang tua yang nge-WA ke Abdi, Pak ini apa-apaan, saya disuruh senam dan sebagainya. Bu, tujuan Abdi kenapa seperti itu? Karena untuk mendekatkan orang tua dengan anaknya. Bersama-sama melakukan gerakan kebugaran. Setelah dijelaskan dan sebagainya itu alhamdulillah ternyata videonya lebih bagus. Ya, gerakannya justru orang tuanya yang di depan dua-duanya, anaknya di belakang dengan menggunakan senam duduk dengan garpu dan sendok. Ya, kalau sekarang ada yang senam aerobik menggunakan stick. Ya, itu variatifnya seperti itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di rencana tindak lanjut yaitu segar, senam Selasa bugar. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan, ada masukan-masukan untuk tindak lanjut ke program berikutnya tahun 2025. Segar, sehat jantungku, bugar badanku, luar biasa hidupku. Terima kasih. Mudah-mudahan besok kakak-kakak hebat bisa mengikuti segar semuanya karena kebugaran ini bukan hanya milik peserta didik kita tapi milik kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan dan punya kekurangan, mohon dimaafkan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.